Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Yunita Nur Irfani dari SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Ya, baik anak-anakku, di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan diri kita. Kita harus menjaga diri kita dari virus-virus yang berbahaya seperti virus corona. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sholat 5 waktu kita dan juga menambah dengan sholat sunnah ya. Dengan kita sholat ya, itu akan otomatis kita akan mencuci tangan karena kita selalu menjaga wudhu kita. Baiklah, untuk itu marilah kita doakan, mari sama-sama kita berdoa agar pandemi yang sedang melanda dunia ini dapat segera berakhir dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak game online bagi pelajar. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar dampak game online bagi diri kalian ya. Mari kita lihat bersama-sama apa sih dampaknya game online bagi pelajar, ini khusus untuk pelajar ya. Di sini kita akan lihat ya aktivitas-aktivitas anak-anak kita, aktivitas kalian ya yang sudah sangat akrab sekali dengan game online. Jadi di dalam tayangan PowerPoint ini ada anak-anak SMP yang sedang bermain di warnet ya, bahkan ada yang masih kecil mungkin saja TK, dan di sini ada juga seragam SD, sudah sangat akrab sekali dengan game online ya, sering nongkrong di warnet. Kemudian ini jenis-jenis permainannya ada mulai dari bola, dari tembak-tembakan, perang-perangan, balap mobil ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita diibaratkan seperti manusia zaman purba. Ya, mohon maaf, ini digambarkan seperti kera ya yang tadinya berjalan dengan jongkok gitu ya, kemudian agak menunduk, kemudian agak membungkuk sampai berdiri tegak ya, seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Manusia saat ini berjalannya sudah berdiri tegak, tapi kemudian kita menunduk lagi karena kita harus PJJ online ya, harus BDR, belajar dari rumah, harus WFH, work from home gitu ya, bekerja dari rumah. Jadi kita duduk lagi menghadapi laptop kita, menghadapi komputer kita, menghadapi Android kita, HP atau smartphone kita. Nah, di sini digambarkan anak-anak yang bermain game online itu sudah tidak memedulikan dunia sekitarnya, sampai buka baju gitu ya, duduk juga sembarangan, sampai kalau sudah edik, ketagihan, itu digambarkan seperti tengkorak yang sudah kelelahan, komputernya di situ gambarnya sudah rucek semuanya, semut banyak semutnya gitu, dan akhirnya menuju ke game over atau kematian, auzubillah min dzalik ya. Di sini juga digambarkan ada mata uang 100 ribuan ya, Presiden Soekarno sampai menutup mata saking sudah amat merajalelanya, sudah sangat terbiasanya, sampai mungkin saking berbahayanya juga saking sangat biasa gitu ya, sampai orang-orang menutup mata kalau ini ternyata sebenarnya berbahaya sekali. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah memainkan game-game tersebut? Pasti sudah pernah ya. Mungkin juga di antara orang tua kalian ya sudah pernah bermain game online gitu ya. Pasti kalau di handphone ada gamenya, di komputer juga ada gamenya, di laptop ada gamenya. Oke, kita lihat di sini dampak positif dari game online. Apa sih dampak positifnya? Ada yang bisa menyebutkan?
Dari kalian silahkan coba. Oh ya, mungkin ya. Oke, kita lihat ya. Betul sekali. Pertama, sebagai hiburan. Ya, itu akan mengurangi stres akibat aktivitas keseharian kita. Menghilangkan kebosanan, kejenuhan, ya, karena kegiatannya cuma itu-itu aja ya. Kita cuma belajar gitu terus di rumah lagi karena kita tidak boleh keluar kemana-mana gitu ya. Nah, jadi itu sebagai hiburan, menghilangkan stres ya, menghilangkan kepenatan karena kita selalu ada di rumah gitu ya. Oke, kemudian bisa melatih konsentrasi. Jadi salah satunya ini alasannya kenapa game online ini ada ya, sampai-sampai pemerintah juga memfasilitasi dengan adanya kompetisi e-sport gitu ya, karena bisa melatih konsentrasi katanya. Game action dan tembak-tembakan biasanya butuh konsentrasi yang tinggi gitu ya, memerlukan strategi juga. Nah, jadi seperti itu salah satu alasannya. Kemudian menambah kawan. Nah, di tengah pandemi sekarang ini kita tidak boleh keluar rumah gitu ya. Ternyata game online ini bisa menambah kawan, sosialisasi di dunia maya. Bisa disebut juga yang biasa disebut dengan mabar gitu ya, main bareng. Ya, saling komunikasi, silaturahim lewat Facebook misalnya, WA gitu ya, dan sebagainya. Kemudian anak-anak dianggap juga bisa menguasai komputer karena selain ngegame bisa utak-atik komputer. Itu salah satu kelebihannya gitu, dampak positifnya. Nah, kemudian mengerti bahasa Inggris biasanya instruksi-instruksi ya itu digunakannya dalam bahasa Inggris. Jadi katanya sih anak-anak yang aktif yang bermain game online itu biasanya secara tidak langsung dapat melatih bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian kita lihat dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Ternyata anak-anak bisa lupa waktu ya. Para gamers ini biasanya mengabaikan waktu istirahat, waktu belajar, waktu beribadah gitu ya, waktu bersosialisasi, waktu makan gitu ya. Itu yang sangat berbahaya. Kemudian juga boros. Tanpa disadari para gamers banyak kehilangan uang demi memuaskan keinginannya. Main 2.000 nggak cukup karena permainannya menantang, jadi nambah lagi misalnya jadi 4.000, bahkan bisa seharian bisa sampai 10.000, dan kadang-kadang nauzubillah min dzalik ada yang sampai jadi ajang perjudian gitu ya, bertaruh ya, kalau kamu menang kamu nih saya bertaruh 50.000, nanti kalau kamu menang kamu bisa dapat 50.000 dari saya, itu nauzubillah min dzaliknya ya. Kemudian jadi ketagihan, sudah pasti karena bermainnya levelnya semakin meningkat, jadi itu akan ada perasaan menantang. Nah, nanti kalau misalnya kamu bisa melewati level ini, kamu akan mendapatkan misalnya sesuatu yang lebih menyenangkan buat kamu gitu ya. Atau ada juga ketika misalnya mau naik level ini, kamu harus menyelesaikan level yang ini dulu gitu. Jadi itu menantang. Kita tidak bisa buka level selanjutnya kalau belum memenangkan level, misalnya level 6 kita belum bisa nih, belum berhasil, belum lulus, belum pas ya, masih fail gitu ya, masih gagal. Nah, kita tidak bisa lanjut ke level 7 gitu. Jadi itu yang menantang, yang bikin ketagihan kita, karena levelnya semakin lama semakin meningkat dan semakin menarik gitu ya. Kemudian lupa akan kewajiban. Di sini ada stiker sholat, jangan lupa kewajiban kalian adalah untuk sholat ya. Untuk yang para siswa, anak-anak ibu yang beragama Islam ya, kalian punya kewajiban untuk sholat ya. Biasanya juga anak-anak yang masih remaja, masih sekolah, sering merupakan kewajibannya belajar gitu ya, beribadah. Nah, kemudian juga akan menimbulkan mata menjadi minus ya, karena banyak melihat ke Android, ke laptop gitu ya. Kemudian gamenya itu banyak warna-warni yang membuat radiasi ke mata kita, jadi membuat minus gitu. Kemudian ini dampak negatifnya, anak bisa berbohong karena uang jajannya kurang gitu. Tadinya mungkin buat bilang ke orang tua ya untuk mengerjakan tugas sekolah, tapi ternyata buat ngegame, dan itu kurang terus gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan kepada kalian untuk menggunakan Android secara bijak.